Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode kelima Note Video. Di episode kali ini kita akan membahas tentang dunia 3 dimensi. Tapi ini basic aja ya guys ya, jadi jangan ngarep yang keren-keren. Oke, di sini saya udah di dalam project, dimana settingan projectnya itu default dari asalnya, jadi nggak ada yang saya ubah. Nah, di sini langsung aja kita buat background. Di sini saya akan menggunakan background polos, jadi kita tekan tambah di sini, fill, solid color, dan kalian bisa ganti warnanya. Misalnya saya akan pakai ungu tua mungkin seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan beberapa objek. Pertama saya akan menambahkan shape, jadi tekan tambah di sini, shape. Dan kalian bisa ganti shape tipenya. Di sini mungkin yang pertama saya akan lingkaran aja, nggak masalah. Terus saya akan ganti warnanya mungkin ke merah mudaan seperti ini. Oke. Terus di bagian shape-nya ini akan saya ganti namanya, tekan logo pensil di sini. Terus ganti aja kesukaan kalian, misalnya link ya, biar mudah aja. Terus yang kedua saya akan buat shape lagi yang kotak. Jadi di sini saya akan duplikat aja ini, tekan garis 3 di sini, duplikat. Terus pilih aja salah satu, misalnya yang paling kiri ya, yang paling depan nih. Terus kita ganti shape tipenya menjadi rectangle, kotak seperti ini. Terus warnanya mungkin kita ganti ke biru mudaan. Oke, seperti ini. Terus saya akan ganti namanya menjadi kotak ya, biar enak. Kotak seperti itu. Terus di sini kalian masih ingat ya guys ya, sistem layernya itu gimana. Jadi semakin kiri dia itu makin depan ya. Jadi misalnya lingkarannya ini kita ke kiriin, nah dia itu yang paling depan ya, layar yang terdepan seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan tambah lagi sebuah teks ya, teks, double tap aja di sini. Terus kita ubah mau apa, misalnya teks. Terus fontnya mungkin kita ganti ke yang lebih enak dilihat seperti ini. Dan fillnya untuk warnanya saya akan ganti ke hijau seperti ini. Oke, satu lagi mungkin objek ya, biar lebih rame kita akan tambahin dari media, dari gambar aja ya, atau video juga bisa, terserah kalian. Tapi kita biar ringan aja, jadi kita masukin gambar aja. Oke, di sini saya masukin logo saya seperti ini. Nah, di sini kita udah memiliki banyak macam objek ya dari image yang ini. Kita bisa tekan dulu buka timelinenya, tekan yang di sini biar kelihatan. Terus kita seleksi root ya, oke. Di sini kita punya image, teks, lingkaran, dan kotak. Dan yang terakhir ada solid color, oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat objek ini masuk ke dalam dunia 3 dimensi. Caranya gimana? Caranya simple aja. Di sini kita seleksi dulu, misalnya gambar ini kita seleksi. Terus kalian bisa lihat di bagian pojok kiri transform. Kalian akan melihat ada bentuk kubus di situ. Nah, jika kita tekan, maka transformnya akan berubah seperti ini ya. Yang tadinya cuma transform, sekarang ada transform dalam kurung 3D. Oke, selain namanya yang berubah, fiturnya juga ada yang berubah ya guys ya. Misalnya dari posisi. Jika sebelumnya itu hanya ada posisi X dan Y seperti ini, sekarang udah memiliki satu lagi tambahan, yaitu Z. Oke, untuk yang scale-nya sama aja, nggak ada perubahan. Terus untuk rotasinya juga berubah. Yang pertama itu seperti ini, sekarang jadi seperti ini, ada 3 juga, X, Y, Z. Dan di situ ada yang menghilang ya, yang salah satunya menghilang itu pivot, dan juga motion blur-nya juga hilang. Tapi di situ ada penambahan, ada opacity dan blend mode. Untuk opacity kalian tahu lah ya, itu tingkat ketampakannya atau tingkat terlihatnya seperti itu. Jika 1 itu maka akan terlihat, jika kita nolin maka dia akan memudar ya. Kalau 0 maka nggak akan kelihatan sama sekali. Oke, untuk blend modenya nggak masalah, transparansi, jadi nggak usah kita ubah-ubah aja. Untuk yang motion blur yang ini,
Motion blur akan kita bahas nanti di ujung video ini, oke guys ya. Nah, di sini pastikan kita udah tekan kubusnya, jadi ada transform 3D. Nah, maka objek image-nya ini merupakan udah masuk ke dalam dunia 3D ya guys ya. Oke, dia udah masuk ke dalam dunia 3D. Nah, selanjutnya di sini kita akan objek yang kedua yaitu teks. Nah, untuk teks agak berbeda sedikit. Jika di bagian transform teksnya itu nggak ada fitur kubusnya ya. Kalian bisa lihat di pojok kiri atas itu nggak ada fitur kubusnya. Nah, untuk teks dia itu terpisah. Jadi di bagian teksnya itu sendiri, jika kalian scroll ke bawah, di situ langsung ada namanya 3D transform. Nah, di sini juga sama ya fungsinya. Jadi teks ini udah pas kita buat, dia itu udah memiliki 3D ya guys, udah memiliki fitur 3D. Nah, bedanya di sini dia memiliki kamera, kan position, rotasi sama scale sama aja, nggak usah kita bahas lagi. Nah, di sini ada kamera, ada lokal kamera dan global kamera. Nah, apa perbedaannya? Jadi singkatnya ya, lokal kamera itu 3D atau 2 dimensi, tapi bisa gunain fitur 3D. Nah, kalau global kamera itu fitur full 3D ya, fiturnya itu full 3D. Nah, kalian nggak ngerti kan? Sama, saya juga ngerti apa yang saya omongin barusan. Tapi tenang aja ya, nanti akan lebih detail dan akan terlihat perbedaannya untuk lokal kamera dan global kamera. Untuk sekarang kita gunain global kamera aja, oke? Pastikan global kamera. Jadi tadi itu defaultnya lokal kamera ya guys ya. Untuk sekarang kita ubah ke global kamera. Oke, sip. Selanjutnya di sini kita juga akan masukin objek lingkaran dan kotaknya ke dunia 3 dimensi juga. Jadi untuk teksnya udah masuk ke 3 dimensi ya guys ya. Untuk lingkaran kita seleksi. Untuk lingkaran sama seperti gambar, di bagian transform itu ada kubus ya, kita seleksi aja itu, maka akan aktif 3D-nya. Kotak juga sama, di bagian transform kita seleksi kubusnya. Nah, untuk solid color di sini terserah kalian. Misalnya ini hanya sebuah background, jadi kalian nggak perlu masukin ini ke 3 dimensi. Tapi kalau kalian mau masukin background ini ke dunia 3 dimensi juga sama, di bagian transform di situ ada kubus juga. Tapi untuk kali ini saya nggak akan masukin, tapi nanti akan saya masukin. Lihat aja nanti ya. Oke, jadi di sini kita udah memiliki 4 objek ya yang udah masuk ke dunia 3 dimensi. Ada image, teks, link, dan kotak. Oke, selanjutnya mungkin di sini saya akan mengatur tata letaknya terlebih dahulu. Jadi di bagian image, mungkin posisi X-nya akan saya ubah ke kiri dikit. Teksnya di bagian, nah kita atur teksnya itu jangan transform yang di sini ya guys ya. Kita pakai transform yang 3D transform ya, yang di bawahnya ini. Mungkin di bagian Y-nya akan saya naikin ya seperti ini. Untuk lingkaran di bagian posisi X-nya juga akan saya ke kananin. Untuk yang kotaknya posisi Y-nya akan saya turunin. Oke, biar kelihatan aja seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui di bagian root ya, kita seleksi root di sini. Di situ ada fitur 3D setting guys. Nah, jika kalian seleksi itu, di situ ada fitur lagi namanya global kamera. Oke. Nah, ini dia global kamera. Apa fungsi global kamera ini? Di sini untuk lebih jelasnya saya akan membawa kalian ke sini. Nah, di sini yang kalian lihat sekarang itu adalah tampilan software PC ya guys atau komputer. Ya, ini bukan tampilan dari Note Video lagi nih. Ini supaya lebih jelas aja kalian mengenai 3D-nya. Oke, saya udah buat shape-shape-nya itu seperti di Note Video tadi. Oke, di sini yang kalian lihat di bagian kiri itu ada tampilan perspektif. Nah, di bagian perspektif ini nggak ada di Note Video ya guys ya fiturnya. Jadi tampilannya itu hanya bentuk dari yang di sebelah kanan ini, atau tampilan ortografik kalau nggak salah namanya, atau tampilan yang terlihat di kamera lah. Oke, seperti itu. Koreksi saya kalau salah. Nah, pokoknya seperti ini tampilan yang ada di Note Video. Nah, kalau di dunia 3 dimensi di situ ada namanya tampilan perspektif seperti ini guys. Nah, jadi yang tadi yang kita bahas yaitu adalah global kamera. Jadi global kameranya itu yang ininya nih. Contohnya itu yang seperti ini. Nah, di sini ada kamera, di mana kameranya itu menampilkan yang objek yang masuk ke dalam sudut view dari kameranya itu sendiri.
Oh, di sini saya salah, saya lupa setting. Seharusnya ini nggak kelihatan ya, karena kan solid color yang warna ungu tadi itu seharusnya nggak masuk ke dunia 3 dimensi. Ntar saya setting dulu sebentar. Oke, nah seperti ini ya, yang warna ungunya seharusnya nggak ada, tapi terlihat di ortografiknya itu ada, karena yang ungunya itu hanya solid color, tapi dia itu nggak masuk ke dunia 3 dimensi ya guys, tetap di dunia 2 dimensi. Jadi di bagian perspektif itu nggak akan terlihat. Oke, semoga ngerti. Nah, tadi yang mau saya jelasin adalah global kameranya itu. Nah, jadi secara default di Note Video itu, tunggu gimana saya ngeloknya ya. Bentar, saya akan ganti mikrofon, jadi mikrofonnya akan beda sedikit nih guys. Nah, oke. Di sini kita akan jelasin di global kameranya itu. Jadi di sini kalau di Note Video itu global kameranya posisinya itu secara default udah di negatif satukan oleh Note Video. Jadi ini jarak negatif 1 ya. Jadi kameranya itu sengaja dimundurin oleh Note Videonya. Jadi objek-objek yang pertama kita buat itu secara default otomatis ada di 0. Oke, jadi kalian harus pahami dulu kalau Y itu atas bawah ya, seperti ini. Kalau X, sumbu X itu kiri kanan. Dan kalau sumbu Z itu maju mundur guys ya. Jadi ini kan kamera nih. Nah, kalau X-nya itu negatif, maka dia akan maju seperti ini, maju. Tapi kalau Z-nya itu positif, dia akan mundur. Oke, seperti itu ya guys ya. Nah, jadi di sini di Note Video dia itu udah dimundurin negatif 1. Oke, jadi seperti ini modelnya. Nah, jadi kita memiliki global kamera yang akan memperlihatkan objek kita. Oke, seperti itu. Jadi misalnya kita gerakin global kameranya, posisi X-nya, misalnya yang ini kita gerakin, set ke mana nih, ke kiri kanan seperti ini. Nah dia itu akan bergerak semuanya ya guys ya. Jadi misalnya kita menganimasikan global kameranya ini, maka semua objek yang terlihat di kamera itu akan bergerak. Oke, kalau di 2 dimensi ini nggak ada fitur seperti ini, nggak ada. Kalau mau seperti ini, mau nggak mau kalian harus menggrup keempat-empatnya, terus kalian gerakin, animasiin. Nah, kalau ini cukup sekali aja, nggak perlu pakai grup segala, karena ini udah 3 dimensi, dunianya 3 dimensi. Jadi kita gerakin kameranya, maka view-nya itu akan ikut bergerak. Oke, semoga paham. Selanjutnya di sini yang akan saya jelasin itu adalah bug dari atau masalah dari Note Videonya ini di bagian 3D. Apa itu? Jadi setahu saya kalau 3D itu nggak ada mainin sistem layer ya, atau sistem layer depan, belakang, layer 1, layer 2 seperti itu nggak ada ya. Tapi anehnya di bagian Note Video ini dia itu pakai sistem layer juga guys. Jadi di bagian 3D nya kita bisa lihat antara kotak dan lingkaran ya. Kita fokus ke kotak dan lingkaran doang nih. Kita lihat di bagian timeline nya, ini kan kotak ini kan berada di bawah lingkaran ya, layernya ya. Nah, jika kotaknya ini kita seleksi ya, terus di posisi Z, kalian ingatkan posisi Z itu kan maju mundur tuh. Nah, di situ misalnya saya minusin, jadi dia akan maju tuh, maju jadi lebih depan dari lingkaran. Nah, misalnya ini minus 20-an seperti ini, minus poin 20 berapa gitu ya kan. Nah, kalau lingkarannya itu kan 0, tetap 0 tuh nggak kita gerakin. Nah, kalau secara 3D maka kotak itu lebih depan dari lingkaran. Tapi karena kotaknya itu berada di bawah layer lingkaran ya, di timeline ini kan kotaknya masih di bawah lingkaran nih. Nah, nanti akan muncul bug seperti ini guys. Saya juga nggak ngerti kenapa seperti ini. Seharusnya itu nggak, lingkarannya itu nggak apa ya, kayak terpotong seperti itu ya, kayak terpotong oleh kotaknya. Nah, seperti itulah. Nah, untuk ngefixkannya gimana? Jadi misalnya kotaknya ini udah kita majukan, nah tapi kotaknya itu masih di bawah dari lingkaran, layernya di bawah lingkaran, mau nggak mau kotaknya ini di bagian layernya ini kita majuin juga di atas lingkaran. Nah, sehingga lingkarannya itu terfix ya. Tapi untuk yang image ya, kalian bisa lihat image-nya itu masih ngebug atau masih bermasalah lah.
karena image-nya itu di posisi Z-nya itu masih 0, sedangkan kotak dia itu lebih maju. Nah, tapi di bagian layer kotaknya itu berada di bawah image ya. Kita bisa lihat timelinenya. Nah, ini kotak ya. Terus image itu paling atas tuh. Nah, jadi masih di bawah tuh. Jadi mau nggak mau kotaknya ini kita harus gerakin paling depan. Yap, jadi di bagian 3D ini masih juga menggunakan sistem layer seperti ini ya. Jadi kalau yang paling kiri itu akan nampak paling depan. Oke. Tapi seharusnya logikanya itu nggak apa ya? Nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu hanyalah seharusnya posisi Z-nya aja. Jadi jika posisi Z-nya makin minus ya, makin dekat lah. Jadi ideal lah yang paling depan. Tapi sayangnya di note video ini nggak berlaku seperti itu ya guys ya. Saya juga nggak tahu itu bug atau cuman saya doang yang kena, atau saya kurang mainnya kurang jauh seperti itu ya. Tapi untuk cara fixkannya bisa seperti itu ya guys ya. Jadi misalnya kita majuin, mau nggak mau layernya itu harus ikut maju juga atau makin depan seperti itu. Oke, semoga paham. Jika nggak paham kalian ulangin aja video ini sampai berkali-kali. Oke. Nah, itu untuk apa ya, bugnya atau seperti itulah. Bug dari posisi Z-nya itu, Z maju mundur layer. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan dari lokal kamera dan global kamera ya. Yang sebelumnya itu saya bilang kalau lokal kamera itu 2 dimensi tapi bisa gunain fitur 3 dimensi. Kalau global kamera itu full 3 dimensi. Maksudnya apa? Jadi kita fokus ke teks sekarang ya. Di bagian teks itu kan ada kamera, ada global kamera dan lokal kamera. Jika di sini kita pilih global kamera dan kita seleksi root dulu, terus di bagian 3D setting di sini di bagian global kameranya kita mainin posisinya apa aja ya, misalnya Z. Nah, maka teksnya itu akan berpengaruh guys ya, atau Y atas mundur atau rotasi. Nah, seperti itu, maka teksnya itu akan berpengaruh juga. Tapi saya akan reset dulu. Nah, tapi ya misalnya di bagian teksnya itu kita setting bukan ke global kamera tapi lokal kamera doang. Apa yang terjadi? Maka yang global kameranya ini di bagian root global kameranya ini nggak akan berpengaruh terhadap nggak akan mempengaruhi teksnya ya guys ya. Jadi misalnya ini kita rotasi, nah teksnya akan tetap aja seperti itu. Oke, jadi ini 3D kameranya ini nggak akan berfungsi. Oke, seperti itu. Nah, kita maju mundurin tetap aja teksnya diam seperti itu. Jadi itulah yang saya bilang kenapa kalau kita pakai lokal kamera dia itu 2 dimensi tapi bisa gunain fitur 3 dimensi. Fitur 3 dimensinya itu yang mana? Yang ini, yang misalnya rotasinya dia itu ada X, Y, Z ya. Jadi ini sebenarnya cuma dimiliki fitur 3 dimensi, tapi sekarang udah walaupun ini 2 dimensi bisa gunain fiturnya. Nah, seperti itulah kurang lebih lah ya. Kalau nggak jelas kalian bisa tonton ulang aja video ini atau cari referensi lain, oke? Dan di sini saya akan setting ke global kamera. Saya akan reset, ini tetap global kamera. Saya akan reset posisinya, rotasi, oke. Posisi tadi di atas sedikit seperti ini ya. Nah, jadilah itu perbedaan dari global kamera dan lokal kamera. Selanjutnya mungkin saya akan tunjukin kehebatan dari 3D ini ya. Jadi apa sih perbedaan 3D dan 2 dimensi yang wow-nya gitu, yang membedakan sekali kan? Kalau 2 dimensi kan misalnya kita mau gerakin sama-sama tetap aja bisa kalau kita grup ya kan, kita grup. Kalau 3 dimensi kita cukup mainin global kameranya aja. Di setting global kameranya kita mainin, maka semua objek yang 3 dimensi akan ikut bergerak, oke? Nah, tapi ada perbedaannya juga tuh dari kalau kita pakai grup 2 dimensi sama global kamera langsung ya, 3D kamera seperti ini. Perbedaannya itu di bagian pergerakannya. Jadi kalau 2 dimensi itu pergerakannya itu akan ya seperti itu aja, tidak nyata lah. Kalau 3 dimensi kan lebih nyata tuh gerakannya. Jadi misalnya seperti ini, saya akan setting dimana jarak Z-nya itu agak berjauhan guys. Kenapa berjauhan? Karena kalau semakin jauh ya antara objek dan objeknya itu Z, ukuran jarak Z-nya itu
maka jika kita gerakin itu pergerakan objek itu makin terasa lebih mantap. Oke, seperti itulah. Jadi yang pertama yang akan saya lakuin adalah di bagian posisi global kameranya saya akan reset dulu. Di bagian posisi Z nya akan saya mundurin jauh. Nah, oke, jauh-jauh seperti ini, misalnya 2 deh. Nah, selanjutnya di sini kita bisa perhatikan, misalnya kita ke kotak dulu. Terus ini kan kotak ini layer paling depan ya, layer paling atas. Terus maka ini akan kita dekatin paling dekat dengan kamera. Oke, paling dekat dengan kamera. Oke, jangan sampai melebihi kamera ya guys ya. Jadi misalnya kan kameranya itu kan Z-nya itu min 2.17 ya. Nah, jika kotaknya itu melebihi min 2.17 maka nggak akan kelihatan guys. Oke, nggak kelihatan, dia itu berada di belakang view. Oke, jadi jangan sampai melebihi itu. Misalnya seperti ini aja. Oke. Nah, terus image ya atau gambar, dia itu kan berada di bawah kotak ya guys ya, layernya itu di bawah kotak. Jadi kita itu jangan sampai Z-nya itu melebihi kotak yang negatif 135. Jadi misalnya itu kurang dari negatif 135, nah akan ngebug seperti itu. Mau nggak mau untuk ngefixkannya kalian geser ini paling depan seperti ini. Oke. Nah, tapi untuk sekarang untuk gambar mungkin saya akan di bawah dari kotak, jadi misalnya segini. Nah, seperti itu. Misalnya kurang besar, kita posisinya di sini, tapi kita itu mau lebih besar. Nah, itu jangan kita mainin posisinya lagi guys. Oke. Kan kata saya di awal, biar pergerakannya itu lebih nyata, itu jarak antar objeknya itu, jarak Z-nya itu agak berjauhan. Oke, jadi jangan sampai dekat-dekatan. Ini kan misalnya kotaknya itu 1-135 dan jarak yang gambarnya itu -134 gitu ya kan itu terlalu dekat ya, kita jauhin aja. Nah, jadi jangan sampai mendekat seperti itu, seperti ini. Tapi kita mau lebih besar, jadi kita mainin scale-nya aja. Oke, kita mainin scale-nya aja. Nah, maka Z-nya itu nggak akan berpengaruh kalau kita mainin scale. Oke, seperti itu. Lanjut ke teks. Nah, teks itu kan berada di bawah di bawah image ya. Jadi jangan sampai settingan teksnya ini posisi Z-nya itu melebihi dari image ya, karena kalau melebihi dia itu akan ngebug. Oh, enggak ya. Oh, untuk teks ternyata enggak ngebug guys ya. Oke, ini saya baru tahu nih. Ternyata tunggu lihat dulu. Oh, teksnya kan negatif 90 ya. Kalau teks kita deketin lebih dari negatif 90, nah dia itu nggak ngebug. Ngebug nggak sih? Enggak ya kan? Enggak. Oh, dia itu nggak ngebug. Tapi kalian bisa lihat layernya itu tetap gambar logo kita berada di depan teksnya ya. Nah, untuk ngefixkannya berarti tetap sama ya, sistemnya tetap sama. Jadi kalau mau di depan, mau nggak mau layernya itu harus di depan juga seperti itu. Kalian bisa lihat image text, jadi teksnya itu berada di atas image, jadi teksnya itu akan menutupi image. Tapi jika ini di bawah, oh ya seperti itu ya. Oh, nah ngebug ya kan. Misalnya ini di teksnya ini kan apa ya, teksnya ini kan berada di atas image ya, terus tapi posisi Z nya itu kurang dari image. Nah, ini kan negatif 90 tuh, kalau yang teks itu kan 89 tuh. Nah, jadi kalau mau nggak mau biar nggak ngebug, yang ini kita geser ke kiri. Oke, seperti itu ya. Ribet banget sih saya jelasinnya, saya juga nggak ngerti jelasinnya gimana guys. Pokoknya kalian tonton aja kalau nggak ngerti. Oke, tonton ulang aja. Nah, kita fokus tadi ke teks. Jadi saya akan atur jarak Z nya itu kurang dari seperti ini, tapi saya akan scale nya akan saya gedein. Untuk scale saya saranin nggak usah scale yang ini ya, kita scale yang transform ini aja.
Oh, nggak berpengaruh ternyata. Baru tahu saya, baru nyoba guys, sorry. Jadi ternyata transform ini nggak berpengaruh kepada teksnya ya. Oh gitu. Jadi kita harus mainin scale ini juga. Bener nggak sih? Atau font size? Oh bisa guys, di font size nya juga bisa kita gedein seperti ini. Oke, nice. Saya akan atur seperti ini. Nah, dan yang terakhir adalah lingkaran. Oke, untuk lingkaran paling bawah ya, jadi jangan sampai melebihi semuanya posisi Z nya. Jadi kita melebihi semuanya, nah ngebug seperti itu. Jadi pastikan dia itu berada, Z nya itu di bawah di bawah teks. Dan scale nya mungkin saya akan gedein, posisi X nya saya akan ke kananin seperti itu. Nah ini kan di awal itu nggak jauh beda ya, tampilan awalnya seperti ini. Tapi jika kita ke global kamera terus kita mainin, tuh kalian bisa lihat pergerakannya lebih real gitu ya guys ya. Nah misalnya kita set seperti itu, semuanya itu ikut bergerak dan itu pergerakannya itu berbeda-beda guys. Jadi misalnya kotaknya itu lebih lebih laju pergerakannya dibandingkan lingkaran. Kalian bisa lihat karena jarak Z nya itu jauh guys. Karena kalau jarak Z nya itu saling berdekatan, maka perbedaan pergerakannya itu akan tipis. Tapi kalau jarak antara Z nya itu jauh, maka pergerakannya itu akan lebih beda lagi, lebih mantap. Nah seperti itu ya. Nah kalian bisa lihat guys ya. Jadi kalian bisa menganimasikan ini biar lebih mantap gitu. Oke, itu sih basic dari 3D kamera, panjang banget. Semoga paham lah ya. Karena hanya basic ya. Dan di next video itu akan lebih mantep lagi untuk belajar 3D-nya ini. Oke. Dan di sini di note video juga ada 3D ya. Jadi ada sebuah elemen 3D, kalian bisa coba aja, saya nggak akan jelasin ya. Ini mungkin nanti yang akan saya jelasin lebih detail aja. Untuk sekarang ini aja kita pelajari movement dari kamera global ini. Oke, ini udah panjang. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe biar ngeliat lagi episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you banget udah nonton. Oke, di sini saya ada kelupaan satu, yaitu adalah motion blur ya. Saya udah janji tadi di ujung video akan ada pembahasan tentang motion blur. Oke, jadi motion blur itu apa? Jika kita mainin 3D setting ya, di situ ada fitur motion blur. Nah, ini motion blurnya sedang off nih guys. Apa yang terjadi jika kita on kan? Nah, jadi motion blur itu berfungsi untuk mengeblurkan objek yang bergerak. Jadi misalnya ada pergerakan, dia itu rada-rada ngeblur gitu guys. Nah, misalnya kita menganimasikan ini ya. Misalnya dari maju ke mundur deh. Saya akan dari frame awal ya, frame awal di bagian position ya, saya akan aktifin keyframe ya, untuk pelajaran keyframe di episode ketiga kalau nggak salah ya, kalau kalian nggak tahu tentang keyframe seperti ini. Terus saya mundurin hingga 2 detik, saya akan mundurin. Nah seperti ini. Oke, terus saya akan ubah kurva grafiknya ya. Saya nggak akan jelasin detail tentang ini. Dan yang akan terjadi ini motion blurnya lagi aktif ya guys ya. Nah kalian bisa lihat ada ngeblurnya seperti itu. Set. Nah asik nggak tuh? Asik lah ya. Nah kalau kita off kan, maka nggak ada ngeblur seperti itu. Jadi kalau gerak ya gerak aja, nggak ada ngeblurnya. Nah kalau kita aktifin, maka akan ada ngeblur seperti itu. Oke, untuk kualitas blurnya kalian bisa mainin di amount ini. Jika tinggiin maka tingkat ngeblurnya itu makin kuat. Nah seperti itu, dan kalian bisa bereksperimen lagi dengan fitur yang lainnya. Oke, semoga motion blur ini membantu kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you banget udah nonton.